Oke, so kita lanjut ke tes formatif untuk kegiatan belajar kedua dari modul pertama ya. Oke, wait. I think mungkin ini saya akan pisah terlebih dahulu sedikit, tapi karena berhubung ini jawabannya pendek, mungkin bisa langsung aja sekaligus. Oke, nomor satu terkait dengan pengukuran jangka sorong ya. Jangka sorong sendiri nih sebenarnya terbagi sama mikrometer sekrup ya, terbagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya skala utama, yang kalau yang bawah adalah skala nonius. Nah, di mana hasil pengukurannya sendiri sebenarnya bisa kita bisa kita formulasikan, yaitu adalah skala utama ditambahkan dengan 0,01 dikali dengan angka skala noniusnya. Nah, tapi di sini untuk skala utama sama pembacaan skala noniusnya cukup tergantung sama ininya ya. Kalau jangka sorong nih yang harus hati-hati. Jadi kalau misalnya si jangka sorong, kalian cukup fokus ke bagian yang dilewati tipis oleh skala noniusnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bahasnya ini cuman segini aja cukup sebenarnya. Jadi mungkin di bagian ini saya akan perbesar. Nah, kan ini 380 ya. Nah, jadinya ini kan berarti 385. Oke, berarti dari sini nih kalau misalnya saya bikin set 1 2 sama ini gitu ya. Berarti kan ini 385, terus ini 386. Nah, setelah 386, skala noniusnya baru lewat. Bahasa kasarnya tuh kita bisa pakai angka skala utama yang dilewati paling terakhir oleh skala nonius. Karena apa? Karena untuk si skala nonius ini pergeserannya adalah di sebelah kiri dan digeser ke kiri ke kanan gitu ya. Begini modelnya, set set gitu. Ya sudah, kalau udah berarti dari sini sudah terpampang jelas bahwa angka skala utamanya tuh kita pakai angka 386. Jadinya 386. Nah, ditambah dengan 0,01 dikalikan dengan angka skala nonius, yang dimana angka skala nonius itu harus yang benar-benar dempet sama skala utama. Oke, nah kalau diperhatikan ini kan 386, 387, 388, 389, 390, 91, 92, 93, 94, 95, dan ternyata di skala noniusnya itu mepet banget sama di sini nih ya. Kalau saya gambar saya gambar sedemikian rupa aja ya. Ini di tengah, terus ini agak ke tengah. 86, 87, 88, 89, 90, benar kok. Iya. Set set begini ya. Terus lama-lama nambah mepet, terus ini di sini 5, terus di sini mepet banget pas angka 6 ya. Jadi bacanya nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka skala noniusnya yang kita pakai adalah angka 6. Maka jawabannya jadinya adalah 386 ditambahkan dengan sorry. Pantesan kok gambarnya kok agak aneh ya. Sorry. Ini skala noniusnya ternyata pas saya lihat angka 0-nya lewat di angka 387 ya. Sorry, angka 387. Jadi saya geser ke sini. Makanya kok nggak pas angka ininya. Sorry. Nah, ini set. Ini 5. Terus baru di sini dia 6 ya. Nah, pas mepet banget nih. Pas mepet banget. Kalau ini masih mau mepet ya. Jadinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dan ini yang kita pakai adalah bukan 386 berarti. Kita pakainya adalah 387 ya. Nah, makanya ini harus hati-hati ya untuk angka 0 yang dilewati. Jadi bukan 386 melainkan 387. So berarti ini bukan 386. Jadinya 387 ditambahkan dengan 0,01 kali 6. Berarti hasilnya adalah 387 ditambahkan dengan wait. Nah, kalau ini misalnya dihitung kok kayaknya enggak sesuai ya. Apa mungkin gini ya? Gini. Soalnya ada beberapa pendekatan. Biasanya kalau misalnya kita pakai ini satuannya adalah sentimeter. Tapi satuannya nggak dikasih tahu. Dan alhasil kalau misalnya kita mau pakai angka yang ada di atas ini atau rumus yang ini biasanya hasil pengukuran jangka sorong yang satuannya adalah sentimeter. Ya, yang satuan yang belakangnya adalah sentimeter. Tapi kalau misalnya emang ini bukan sentimeter, of course ini nggak bisa dipakai. Soalnya kalau untuk 300 ini kayaknya pakai jangka sorong yang satuannya milimeter deh. Ya. Kalau milimeter ini masih possible karena kalau untuk terkait dengan perhitungannya sendiri ada yang tulisannya begini, skala utama ditambah dengan 0,1. Itu boleh ya. Jadi di sini nih sebenarnya kalau kita mau tulisnya 387 tambah 0,1 dikalikan dengan 6, jadinya 387 ditambah dengan 0,6, maka jadinya jawabannya 387,6 mm. Maka jawabannya ada nih, jawabannya D. Tapi kalau kita pakai yang tadi 0,01, maka jawabannya jadinya 387,06, atau posibilitasnya berarti kalau misalnya emang kita tulisnya ini jadinya 38,7 gitu ya, 38,7 ditambah dengan 0,01 kali 6, maka akan memiliki satuan yang sama sebenarnya. Jawaban yang sama yaitu adalah 38,76 cm atau equal to 387,6 mm. Kenapa? Karena sama-sama karena dari cm ke meter kan dikali 10 tuh. Ya sudah, kalau emang dikali 10 kan jadi jawabannya sama tuh. Ya. Jadi kalau emang misalkan untuk di sini bukan untuk ngajar di sekolah ya. Kalau kita bahas kita pakainya yang bawah. Kita pakai yang ini aja. Ya. Kita pakai yang di bawah aja karena secara modul atau secara ininya ini adalah based on modul atau based on bukunya ya. Ini based on modul 1 kegiatan belajar 2 ya. Cari aja terkait dengan ini, jadinya langsung angkanya berapa ditambahkan dengan angka yang mepet sama di skala Nonius dikalikan dengan 0,1 ya. Ternyata jawabannya sama kan, kalau emang kita yang atas ini kita rubah dalam konversi milimeter tuh. Nah, oke. Untuk nomor 2, angka yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup berikut ini adalah berapa? Oke, sekarang ini akan dibikin versi lebih besarnya lagi. Jadi sebenarnya nggak usah perlu dari 0 juga nggak apa-apa. Cuman yang paling penting itu adalah di bagian sininya nih. Set set. Nah, kan begini. Wait. Nah, kan begini. Dan di sini ternyata sudah ada angka 15. Dan kita tahu bahwa ini kan 15,5 bacanya. Terus ini kan 16, ya kan? Ini kan 16. Terus berarti di sini bawahnya adalah 16,5. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau di zoom ya, atau mungkin kalian bisa lihat di bukunya, itu sudah tertera sekali, yaitu adalah lewat 16,5. Dan di mana mikrometer sekrup ini punya yang namanya ini adalah skala utamanya. Nah, yang sebelah kanannya ini adalah skala Nonius atau skala apa sih bahasanya? Jarang banget soalnya emang dipakai bahasanya. Namanya adalah skala Vernier kalau nggak salah tuh. Wait. Ya, Vernier. Oke, sorry. Skala Vernier. Vernier. Nah, jadi ini
skala Nonius atau skala Vernier ya. Nah ya udah, ini 0, pas banget nih. Nah berarti logikanya kalau namanya lewat 16,5 ini kan bisa jadi antara 17 atau 16,5 lewat dikit. So paling possible jawabannya adalah yang domba. Seperti itu. Kalau 15,45 ini udah jelas salah karena ini kan lebih daripada 16,5. Nah, jadi mana yang lebih dari 16,5? Jawabannya adalah yang D. Kenapa nggak 16,5 aja? Kenapa 16,5 lewat? Ya, kalau misalnya emang pengukurannya adalah 16,5, nah ini nih yang agak sedikit tricky ketika melihat apa namanya gambar, karena kalau secara gambar sama in real life-nya pasti akan berbeda. Kalau 16,5 mm, maka gambarnya tuh begini. Jadi kalau misalnya digambar itu di sini nih akan persis banget kelihatan. Nah, jadi mungkin dibedain ya warnanya ya. Jadi di sini tuh nanti akan terlihat di sini terlihat ke bawah, sedangkan di sini tuh ada 16, 15,5 sama 15 nih. Ini 15, 15,5, ini 16, ini 16,5. Dan di sini angka yang dempet sama skala utamanya adalah angka 0. Seperti itu. Ya. Makanya kadang untuk terkait dengan angka yang di micrometer sekrup, kalau gambarnya sedikit ambigu itu sulit dijawab karena menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah emang seperti itukah gambarnya, ya kan? Nah, tapi kan kemungkinan besar ini adalah 17 kan masih possible sebenarnya. Nah, tapi kalau dilihat sebenarnya jarak dari sini ke sini, kalau dilihat dari gambar yang ada di soal, itu lewatnya baru lewat dikit. Jadi sebenarnya setiap 50 mm, 50 angka di situ itu nambahnya sekitar jadi di sini nih satu putaran yang ada di sini ya. Satu putaran yang ada di sini ini kan ada 50 skala kecil ya. Ada 50 angkanya. Ada 50 skala yang dimana satu putarannya ini kalau emang muter satu kali full itu nambahnya sekitar 0,5 mm. Nah, dari sinilah berarti kan satu putaran adalah 50 skala kecil. Berarti 50, kalau 50 skala kecil itu setara dengan 0,5 mm, berarti satu skala kecilnya ini setara dengan yang namanya 0,01 mm. Seperti itu. Nah, makanya di sini kalau misalnya kita bahas secara angka atau secara teori itu emang sedikit agak ribet karena harusnya kalau emang ini 16,5 dan emang nggak tahu kan kita udah berputar berapa kali, karena kita tahu bahwa kan jaraknya ini adalah 0,5 mm ya, 0,5 mm. Nah berarti kan gini, kalau kita perhatikan berarti ini 0,5 mm ya kan, karena kan dari jarak dari satu ke sini nih ini 1 mm ya. Nah kalau misalnya emang benar ini ada di antara 16,5 dengan 17, harusnya ini kalau emang secara gambar ini kurang tepat kalau emang kita lihat nih ya. Kan dari sini ke sini 0,5 mm. So that means berarti satu putaran penuh itu udah pasti ganti geser sejauh ini. Ya kan? Karena katanya kan satu putaran itu adalah 0,5 mm. So berarti bisa kita katakan dari sini ke sini nih udah satu putaran nih. Ini ke sini berarti dua putaran. Bener nggak? Ya. Berarti ini adalah dua putaran. Ini cuma satu putaran. Berarti kalau misalnya artinya kalau udah 16,5 lewat ini dan itu muter sekali lagi, harusnya berapa? Iya, harusnya logikanya berapa? 17. Makanya ini sebenarnya ini saya kurang setuju ya jawabannya kalau untuk yang D. Tapi
namanya apa namanya emang ada jawabannya seperti ini, ya sudah kita jawab yang D. Karena ini paling mendekati. Walaupun secara teoritis ini harusnya kalau emang, coba ya saya lihat dulu di soal di bukunya untuk lebih detail lagi. Itu udah kurang lebih hampir mau 17 ya. Nah, jadi kalau untuk nomor 2 ini saya sedikit nggak setuju sama pilihan jawabannya, karena for me sebenarnya gambar ini menunjukkan 17 mm. Karena secara teoritis bahkan di bukunya sendiri bilang katanya satu putaran itu kan 0,5 mm tuh. Nah, berarti kalau misalnya dari 15 ke 16 alias 15 mm ke 16 mm butuh 1 mm, maka butuh 2 putaran. Sedangkan kalau cuma satu putaran ya jadi 15,5. Nah, setelah 16,5 ini kan dia stop di 0. Dan kemudian diputar lagi, ya, diputar lagi sampai angka 0 lagi. So that means artinya apa? Dia sudah menambah satu putaran lagi, artinya menambah 0,5 mm lagi, ya kan? Berarti 16,5 ditambahkan dengan 0,5. So berarti jawabannya berapa? 17. Ya. Jadi kalau dari saya pribadi nomor 2 ini kalau emang ada jawaban 17, saya akan jawab 17 mm. Karena secara teori begitu bunyinya. Kalau dibilang kan saya baca ini pembahasannya, makanya kan pas saya jawab kok nggak ada. Terus pas saya cek pembahasannya katanya ada di antara 16,5 sama 17. Ya kalau emang kayak gitu ada di antara 16,5 dan ini, kenapa nggak angkanya yang dempet angka 5? Gitu. Kalau misalnya emang soalnya jadinya 16,55, ini gambar yang benar harusnya seperti ini ya. Cuman boleh tolong koreksi kalau bagi yang lebih paham, nggak ada masalah. Karena ini jawaban menurut pendapat saya aja. Nah, kan gini. Set. Nah, di sini ada angka dan di sini menunjuk angka 5. Nah, ini barulah bisa kita katakan 16,5 ditambah dengan 0,01 dikalikan dengan 5 jadinya 16,5 ditambah dengan 0,05 jadinya 16,55 mm. Nah, ini jawaban yang paling possible kalau misalnya untuk jawabannya 16,55, gambarnya tuh sebenarnya seperti ini. Kalau ini jatuhnya udah 16,5 lewat, terus udah satu putaran penuh, alias berarti nambah 0,5 mm ya. Jadi di sini tuh hitungannya 16,5 ditambah dengan satu putaran penuh, jadinya 16,5 tambah 0,5, maka jawabannya adalah 17 mm. So kalau dari gambar yang ngikutin soal, saya akan jawab 17 mm. Tapi kalau emang harus jawab, berarti jawabnya yang mendekati adalah yang D. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Ini jadi untuk nomor 1, kalau kita based on teori bukunya, si jangka sorong ini sebenarnya untuk sembarang satuan seperti itu. Jadi kalau angkanya gede, maka itu possible-nya jawabannya untuk milimeter. Tapi pada umumnya kalau jangka sorong itu biasanya angkanya puluhan. Kalau udah terlalu gede sih kayaknya ya gimana ya? Mungkin aja sebenarnya. Cuman kalau untuk apa namanya? Si jangka sorong ini sebenarnya ada batasnya biasanya. Karena kalau misalnya kalian lihat untuk apa namanya? Untuk jangka sorong tuh biasanya dimulai dari ya walaupun emang panjang, tapi I think nggak nyampe 300-an gitu loh. Atau mungkin tolong ya koreksi ya kalau emang misalnya punya jangka sorong yang ukurannya segitu. Karena setahu saya untuk jangka sorong walaupun emang panjang dan itu hitungannya 1 cm, maka kurang lebih ia paling panjang itu terkecuali kalau jangka sorongnya angkanya gede-gede itu biasanya ada satuannya tuh, ada tulisannya. Makanya biasanya untuk jangka sorong itu ada keterangan angkanya berapa atas sama bawahnya.
Karena jangka sorong ini sebenarnya untuk menghitungnya bisa lewat yang atas, bisa lewat yang bawah. Kalau lewat yang di atas biasanya untuk diameter dalam, kalau yang di bawah itu untuk diameter luarnya, ya, atau diameter paling luar. So, kalau angkanya gede banget itu biasanya milimeter ya kalau jangka sorong, tapi kalau angkanya kecil tuh biasanya sentimeter. Oke. Nah, kalau untuk micrometer scrope, I think ini masih wajar ya angka segini. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3, hasil sebuah pengukuran yang menghasilkan nilai terbaik dan dengan ketidakpastian. Nah, ini terkait dengan penulisan hasil pengukuran, di mana penulisan hasil pengukuran sendiri sebenarnya kalau rinci banget itu adalah X ditambahkan dengan delta X, ya, atau penulisan atau apa namanya, hasil atau penulisan pengukuran, ya, penulisannya adalah seperti ini. Hasil pengukuran ditambahkan dengan tingkat errornya. Dan ternyata kalau kita lihat ternyata nilai hasil pengukurannya adalah 142,6. Itu yang udah paling mendekati. Dan katanya apa namanya, errornya itu sebesar 0,213. Dan ingat ini sama-sama satuannya cm, so boleh langsung ditambahin. Tapi kalau misalnya ini milimeter, ini cm, maka di sini harus dirubah ke cm, atau ininya yang dirubah ke milimeter ya. Begitu juga lah intinya sebaliknya. Terserah mau jawabannya dalam bentuk apa. Oke, terus gimana tuh cara nulis yang benar? Nah, penulisan seperti ini sebenarnya ada hubungan sama untuk pengukuran sendiri itu terkait sama yang namanya bilangan desimal. Di sini terdiri satu angka taksiran, sedangkan di sini terdiri dari 3 angka taksiran atau 3 angka di belakang koma. Nah, karena berhubung hasil pengukurannya kita baca dengan satu angka taksiran, maka si ini pun errornya ini harus dalam satu angka taksiran. Sehingga 213 ini atau 0,213 kita bulatkan menjadi 0,2. Ya. Karena udah jelas banget nih, 13 ada di bawah 50 atau angka ininya di bawah 5, dan pastinya kalau di bawah 5 itu pasti dibulatkan ke bawah. So, penulisan yang benar sesuai dengan kaidahnya adalah 142,6 ditambah dengan 0 plus minus ya, sorry. Plus minus errornya 0,2 cm. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, lanjut untuk ke nomor 4. Nomor 4, hasil pengukuran jarak menghasilkan nilai terbaik 14,3. Makna dari pengukuran hasil tersebut merupakan nilai benar pengukuran yang berada dalam selang. Nah, ingat ya, nilai terbaik ini harus ada di antara. Ya, harus di antara. Dan tidak boleh yang namanya di bagian ujung. Ya. So, udah jelas banget ini B kurang sesuai dan C ini juga kurang sesuai. Jadi tinggal antara A sama D. Akan tetapi kira-kira paling possible yang mana? Ini udah jelas banget, maka jawabannya yang A. Kenapa? Karena kalau yang D ini terlalu lebar range-nya. Ya, terlalu lebar. Jadi kalau misalnya 14,2 saya bisa bilang jawabannya itu ada yang di D. Tapi kalau 14,3 ini mah udah jelas banget nih. 14,26, 14,28, 14 ini ada jawabannya di sini. Nah, tapi bisa juga kalau emang kita mau bikin formulasi, kalau diformulasikan mungkin angka tengahnya gitu ya harus di antara, atau kita bisa bilang juga ini termasuk angka tengahnya. Atau tapi kalau emang angka tengahnya kayaknya nggak wajib dong ya kan, masa mengukur itu harus di tengah-tengah dari range ini. Jadi
harus di antara dan range-nya tidak terlalu jauh ya. Range tidak terlalu jauh. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 4 yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So, kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke. Jumlah angka penting yang terdapat pada bilangan ini ada berapa banyak? Nah, kalau ini secara teoritis yang saya baca ya terkait dengan perhitungan angka penting, bahwa sebenarnya ini jawabannya adalah terdapat 4 angka penting. So jawabannya adalah yang C ya. Karena apa? Ini dasar teorinya adalah seperti ini ya. Angka 0, dasar teorinya kenapa kok saya bilang 4 angka penting bukan 5? Karena gini, angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan angka penting. Jadi terus juga sama satu lagi, ada lagi angka di sebelah kiri, angka bukan 0 dan desimal, atau di sebelah kiri desimal deh, di sebelah kiri desimal itu juga bukan AP. Nah, jadi kalau misalnya ini dibilang ini bukan AP, ini salah. Ini bukan AP. Ini pun juga bukan AP. So that's why kenapa jawaban saya adalah 4 AP. Terkecuali mungkin kalau di kunci jawabannya bilang adalah angka penting yang terdapat bilangan 0,04184 adalah 5 buah atau 5 angka penting. Mungkin menggunakan teori yang sedikit berbeda gitu ya. Karena dari modulnya sendiri sebenarnya tidak menyertakan contoh terkait dengan cara membaca angka penting. Di situ hanya ada tertulis bahwa angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 pertama paling kiri tidak termasuk angka penting. Nah, terus kalau misalnya emang pakai teori itu, maka ya emang betul jawabannya adalah 5 angka penting kalau emang based on kayak gitu ya. 0,04184 ini terdiri dari 5 angka penting karena berdasarkan teorinya adalah yang terhitung adalah angka 0 di sebelah kiri. Nah, angka 0 di sebelah kiri desimal, di sebelah kiri desimal itu bukan AP. Nah, tapi kalau secara definisinya tadi bilangnya angka 0 yang pertama, karena gini, kalau misalnya 0,0004 ini termasuk cuma dapat satu angka penting doang, ini doang, ini nggak termasuk. So makanya dasar teorinya ini untuk di pembahasannya sendiri kurang jelas pakai dasar yang mana. Tapi kalau dari saya pribadi, saya akan menjawab ini jawabannya adalah C ya. Tapi kalau emang kalian mau jawabnya adalah 5 angka penting, that's no problem ya. Oke, untuk nomor 6, apabila Z dikali sama dengan X dikalikan dengan Y dan X-nya adalah 1,5 dikali dengan 2,013, maka kalau misalnya kita hitung berapa nih? 1,5 kita kalkulator aja langsung ya. 1,5 dikalikan dengan 2,013 jawabannya adalah 3,0195 ya. Ternyata udah ada juga di pilihan gandanya 3,0195. Tapi apakah langsung jawabannya adalah A? No, nggak gitu. Kalau perkalian, nah ini juga sedikit berbeda nih dengan apa yang pernah kita pelajari waktu SMA sebenarnya. Kalau di sekolah waktu di SMA kan based on bukunya katanya kalau perkalian atau pembagian itu pilih angka penting yang paling sedikit. Udah stop sampai situ. Tapi ternyata di buku ini mengatakan bahwa si 2 ini paling angka penting paling sedikit tapi ditambahin lebihnya 1.
Nah, kalau kita lihat ternyata kan di sini terdapat 2 angka penting ya. Kalau ini 4 angka penting. Sedangkan di sini terdapat jawabannya adalah 5 angka penting. Artinya berarti 5 angka penting yang di sini kita harus rubah menjadi 2 plus 1. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya itu dari sini. Angka penting yang paling sedikit. Kalau satunya ini secara apa namanya dari teoritisnya. Jadi kalau misalnya angka penting paling sedikitnya ada 4, berarti hasilnya harus ada angka penting sebanyak 5 karena dilebihin 1 gitu. Ya sudah, berarti dari sini kita harus buang 2 angka penting paling belakang, yaitu adalah yang ini nih. Kita harus buang ini nih. Angka 95 ini kita harus buang. Nah, atau kita lakukan pembulatan. Berarti 3,0195 supaya 3 angka ini kan 3 angka penting hitungannya di sini doang ya. Nah, berarti bisa kita katakan 2 angka di belakang koma ya. Pembulatan 2 angka di belakang koma maka akan menjadi apa? 3,02. Karena di sini kan belakangnya 95 nih ya. 95 di sini kan udah pasti jelas di atas 50. So berarti angka satunya ini kita harus bulatkan ke atas. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang C. Oke, kita hapus untuk nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, untuk nomor 7 sampai 9 dan untuk di tos formatif kegiatan belajar 2 emang sampai 9 doang ya. 10-nya nggak ada. So, untuk nomor 7, nah ini Z sama dengan X tambah Y. Dan katanya X-nya adalah 14,35 ditambah dengan 18,9. Ya, kalau emang kita mau susun ke bawah ya berarti nulisnya 14,35 ditambah dengan 18,9. Berarti hasilnya adalah 5, 12 simpen 1, 12, 13, simpen 1 jadinya 3. 33,25. Nah, kalau untuk yang penjumlahan sama pengurangan, ini sama nih cara pendekatannya. Nah, di sini terdapat mungkin biar beda. Nah, ini. Di sini terdapat 2 angka taksiran atau 2 angka di belakang koma gitu ya. Angka taksiran. Sedangkan di sini terdapat 1 angka taksiran. Sedangkan di hasilnya terdapat 2 angka taksiran. Nah, dalam teorinya bahwa kalau penjumlahan ini adalah hasilnya memiliki angka atau jumlah atau banyak ya, banyak angka taksiran paling sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. So berarti mana yang akan kita pakai? Ya, di antara ini nih, ini sama ini yang kita pakai adalah yang 1 angka taksiran. Berarti mau nggak mau, ini kita harus rubah dalam bentuk 1 angka taksiran saja. Atau 1 angka di belakang koma. Nah, alhasil berarti dari berarti bisa kita katakan jawaban hasil pengukurannya adalah pembulatan 1 angka desimal dari 33,25 ini jawabannya berapa? Apakah 33? Enggak, kalau 33 kan jadi enggak ada angka taksiran ya. Adalah 33,25. Nah, ini kira-kira apa? 33,2 ya, adalah 33,2. Kenapa? Karena dasar teori dari ini adalah begini.
Kalau misalnya angkanya belakangnya 5 seperti ini, maka akan ada dua jawaban atau dua versi. Antara dibulatkan ke atas, jadinya 33,3, atau dibulatkan ke bawah. Tapi ada syaratnya. Nah, kalau dibulatkan ke atas, maka syaratnya adalah angka sebelumnya, angka sebelum yang mau dibulatkan ini ya, angka sebelumnya ini atau alias yang angka yang ini. Nah, jadi ya ini saya rujuk ke sini aja ya. Nah, ini juga sama. Ini angka sebelumnya, kok itu sih? Sorry. Bukan yang itu. Tapi yang ini nih. Angka sebelumnya yang kita mau bulatkan kan berarti angka 3 yang di sini ya. Oke, wait. Oke. Angka sebelumnya ini adalah bilangan genap. Tapi kalau misalnya angka sebelumnya bilangan ganjil, maka si itunya akan dibulatkan ke atas. Nah, tapi masalahnya adalah angka sebelumnya ini yang lagi dibahas ini nih, itu adalah angka 3, adalah angka ganjil. So, berarti yang kita pakai adalah ini. Berarti dibulatkan ke bawah. Jadi 33,25 jika dibulatkan ke bawah, hasilnya adalah 33,2. Maka jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi hati-hati ya dalam pembulatan itu, kalau misalkan berdasarkan aturan angka penting atau secara ininya, kalau misalnya depannya bilangan ganjil, sebelumnya itu bilangan ganjil, maka dibulatkan ke bawah. Tapi kalau emang dia depannya bilangan genap, maka akan dibulatkan ke atas. Itu aturan pembulatan ya. Oke, itu untuk nomor 7. Kita lanjut ke nomor 8. Apabila dilakukan pembulatan sampai satu angka desimal, oke, berarti 26,4532 ya. Ini berarti kita tahu bahwa di sini kan ada 4 angka taksiran ya, atau 4 angka desimal. Nah, tapi kita mau rubah dia cuman satu angka taksiran. Ya udah, berarti kita harus bulatkan. Nah, berarti kita mau dia dalam bentuk 26, sesuatu. Nah, kira-kira gimana? Nah, ingat berdasarkan teori yang tadi, kalau misalnya kita mau bulatkan dia satu angka desimal, maka yang harus kita bulatkan adalah angka yang 532 ini dong. Ya kan? Nah, yang akan kita bulatkan adalah ini, atau yang kita singkirkan adalah yang angka 532 ini. Tapi karena berhubung ini adalah angka 5, berarti kita harus aturannya ngikutin ini. Dibulatkan ke atas jika angka sebelum angka 4-nya ini adalah genap. Tapi kalau dibulatkan ke bawah, kalau misalnya ya. Sorry. Ini bener kok. Sorry ya. Angka yang dimaksud ini ke bagian sini ya. Nah, atau ke bagian ini nih. Mungkin lebih enaknya sebelum angka 5-nya ya. Kok malah ini. Kalau kayak gitu mah namanya dibulatinnya bukan ke 25 ya. Tapi dibulatinnya nih ke sini nih, ya. Oke. Berarti kalau misalnya kayak gini, berarti kita harus lihat angka 4-nya saja. Nah, karena ini termasuk bilangan genap, maka gimana? Sorry, ini juga kebalik ya. Sorry. Ini bilangan ganjil, ini bilangan genap. Ya, oke. Sorry ya. Ini bilangan, kalau dibulatkan ke atas tuh kalau depannya ganjil. Kalau misalnya bilangan genap itu dibulatkan ke bawah. Ya sudah, berarti karena dia bilangan genap, maka 26,4532-nya ini alias ini dibulatkan ke bawah. Berarti jadinya adalah 26,4. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah 26,4 alias jawabannya adalah yang A ya. Jadi 4532-nya ini
atau 532-nya ini dibulatkan ke bawah sehingga 4-nya akan tetap 4. Tapi kalau emang misalkan depannya bilangan ganjil, misalnya 26, misalnya nih 5,55 sama 5,45, kalau ini dibulatkan jadi 5,6, kalau ini jadi 5,4 ya. Oke. Karena apa? Karena teorinya ini adalah bilangan ganjil dan ini adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Oke, nomor 9, nomor terakhir untuk tes formatif 2 di modul 1 atau di tes formatif terakhir di modul 1 juga. Untuk nomor 9, katanya 20,0407 ini ada berapa angka penting? Of course gampang. Jawabannya adalah 6 angka penting karena semua di sini ini ingat ya, angka 0 yang ada di antara angka bukan 0 itu termasuk angka penting. So di sini alasannya kenapa jadinya ada 6 angka penting karena ada angka 0 yang ada di antara angka bukan 0. Jadi kalau nomor yang angka 2 ini kan pasti angka penting, ya kan? Ini 7 ini pasti. Nah, 0 yang di sini karena ada di antara angka bukan 0, mereka termasuk angka penting juga. Ya. Jadinya totalnya 1 2 3 4 5 6 alias 6 angka penting, jadi jawabannya nomor 9 yang D. Oke. So, I think segitu aja untuk pembahasan transformatif modul 1 ya, terkait dengan dua kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah terkait dengan besaran dan pengukuran. Ya, kalau nggak salah ya, coba saya cek dulu. Untuk modul 1 itu terkait dengan pengukuran dan satuan. Tapi kalau untuk kegiatan belajar 1 ini ya, yang ada 10 soal di awal itu terkait dengan besaran dan satuan. Dan kemudian untuk kegiatan belajar 2 yang ini, yang 9 soal ini adalah terkait dengan pengukuran dan alat ukur. Ya. So untuk alat ukur sama perhitungan angka penting harus diperhatikan baik-baik ya, karena itu sedikit tricky. Apalagi untuk terkait dengan jangka sorong yang tadi ya. Kalau emang misalnya dirinci banget, maka itu possible-nya adalah milimeter kalau angkanya gede banget. Tapi kalau angkanya misalkan cuma 1, 2, itu possible-nya adalah sentimeter ya. So, dengan berakhirnya pembahasan untuk di tes formatif kedua untuk modul 1, saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif modul 1-nya. So, terima kasih ya yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Dan terima kasih yang sudah donasi di risawiria.co untuk membantu perkembangan channel ini, atau mungkin sebagai rasa terima kasih jika ilmunya bermanfaat. So, untuk linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi, dan jika ada yang tidak dimengerti boleh langsung saja di chat saja di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.